Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Prasnita Utami. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Oke, kita langsung saja. Nah, pertama, apa itu ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama itu ada jangkauan atau ring, kemudian jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku atau deviasi standar, dan koefisien variasi. Baik, pertama kita akan membahas tentang jangkauan atau ring. Nah, jangkauan atau ring ini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R ini adalah jangkauan atau ring, kemudian X max adalah data maksimum, kemudian X min adalah data minimum. Nah, untuk contoh, tentukan ring dari data 10, 6, 8, dan 2, dan 4. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu data maksimal. Sudah terlihat di sini data maksimalnya adalah 10, kemudian data minimal adalah yang terkecil adalah 2. Berarti 10 dikurangi 2 hasilnya adalah 8. Jadi ringnya adalah 8. Kemudian yang kedua itu ada jangkauan antar kuartil atau biasa disebut dengan hamparan. Nah, di sini disimbolkan dengan H. Nah, di sini hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, rumusnya itu di mana H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana H adalah hamparan, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil pertama. Kemudian ada simpangan kuartil atau QD, atau juga sering disebut dengan rentang semi antar kuartil. Di sini, simpangan kuartil adalah setengah kali dari jangkauan antar kuartil. Jadi simpangan kuartil itu dirumuskan QD sama dengan setengah dari H. Jadi setengah kalikan dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, untuk kuartil ini sudah kita pernah bahas sebelumnya pada ukuran letak data. Selanjutnya ada simpangan rata-rata atau SR. Nah, simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Nah, untuk simpangan rata-rata di sini ada 2 rumus. Nah, untuk pertama itu ada data tunggal. Nah, rumusnya itu adalah SR sama dengan sigma dari mutlak dari XI dikurangi X rata-rata dibagi N. Kemudian untuk data kelompok, nah ini rumusnya SR sama dengan sigma dari XI dikurangi X rata-rata, ini nilai mutlak, kemudian dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, keterangannya di sini SR sama dengan simpangan rata-rata itu X ada garisnya itu rata-rata, kemudian X itu adalah nilai data ke I, F adalah frekuensi data ke I, dan N adalah banyak data. Nah, untuk contoh soal, di sini ada nilai ulangan matematika dari 6 siswa. Itu adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, pertama kita cari dulu min atau rata-ratanya. Ini kalian tinggal jumlahkan data-data ini. 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7. Kemudian dibagi dengan, nah 6 ini didapat dari banyaknya data. Ini ada 6 nilai ya, berarti di sini kita bagi dengan 6. Jadi rata-ratanya ini dijumlahkan, kemudian dibagi 6, itu hasilnya adalah 6. Setelah mencari rata-rata, nah untuk mencari simpangan rata-rata, itu rumusnya adalah XI atau data ke I dikurangi dengan rata-rata. Berarti di sini misalnya XI-nya 7, berarti di sini kita buat ya, 7 kurang 6 ditambah data kedua itu ada 5, berarti 5 kurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 7 kurang 6. Ini mutlak ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 6.
Jadi di sini 7 kurang 6 itu 1, 5 kurang 6 ini min 1 kan, karena nilai mutlak itu selalu positif, jadi min 1, mutlaknya itulah 1, 6 kurang 6, 0, 3 kurang 6, 3, 8 kurang 6, 2, mutlak dari 7 kurang 6 itu 1. Kemudian dibagi dengan 6, nanti hasilnya adalah 1,33. Jadi nilai simpangan rata-ratanya adalah 1,3. Contoh yang kedua, nah ini untuk yang data kelompok. Nah, seorang guru matematika melakukan ujian tertulis dan diperoleh nilai seperti pada tabel berikut. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, di sini tabelnya. Pada tabel itu terdapat interval nilai, kemudian terdapat frekuensi. Nah, langsung aja kita jawab. Nah, ini tabel yang tadi. Nah, pertama, untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus tahu dulu rata-rata atau min-nya. Nah, ini rumus min. Ini sudah pernah kita bahas di ukuran pemusatan data ya. Nah, di sini rata-rata sama dengan sigma dari FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, jadi pertama kita cari dulu XI, kemudian kita kalikan FI dengan XI. Jadi kita buat tabel. Nah, XI ini adalah nilai tengah dari interval ini. Nah, untuk cara mencari nilai tengah atau XI pada masing-masing interval, ini batas atas ditambah batas bawah, kemudian dibagi 2. Jadi 59 tambah 50, kemudian nanti dibagi 2. Nanti hasilnya adalah 54,5. Interval yang kedua juga sama. 69 tambah 60 dibagi 2, dapat 64,5 dan seterusnya ya. Ini masing-masing kalian cari XI-nya. Kemudian cari FI kali XI, jadi 8 kali 54,5, dapatnya 436, dan seterusnya ya. Ini tinggal dikalikan. Nah, karena di sini di rumus diminta sigma dari FI kali XI, berarti jumlah dari FI kali XI. Nanti kalian hitung dulu, kemudian jumlahkan, itu hasilnya adalah 3675. Nah, kemudian dibagi, nah ini ya, 3675 dibagi sigma FI. Nah, jumlah dari FI-nya adalah 50, dibagi dengan 50, jadi rata-ratanya adalah 73,5. Nah, selanjutnya, sudah dapat rata-rata, kita akan mencari SR. Nah, ini rumus SR. FI kali dengan nilai mutlak dari XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Nah, jadi FI-nya sudah kita ketahui. Nah, XI sudah ada, kemudian rata-ratanya. Nah, biar kalian mudah menghitung, kalian buat aja tabel lagi satu di sini. Kita buat tabel. Ini tabel XI dikurangi X rata-rata ya. Jadi ini 54,5, nanti dikurangi dengan 73,5. Nah, ini ingat mutlak ya. Kalau mutlak itu tidak ada yang min. Nanti kalau ada hasilnya min, berarti dia hasilnya tetap positif. Jadi 54,5 dikurangi 73,5 dapat 19. Kemudian 4,5 dikurangi 7,5 dapat 9, dan seterusnya ya. Tinggal dikurangi. Nah, selanjutnya kita cari kolom selanjutnya itu ada ini. Nah, dikalikan dengan FI. Kalikan dengan FI. Berarti 19 ini kalikan dengan 8, nanti 152, ini 9 kali 10, nah dan seterusnya. Kemudian yang ditanya sigma, berarti ini jumlahkan. Dijumlahkan, nanti hasilnya adalah 484. Berarti di sini SR sama dengan 484 dibagi dengan sigma dari FI dibagi dengan 50. Jadi SR itu nilainya adalah 9,68. Jadi kesimpulannya nilai simpangan rata-ratanya adalah 9,68. Selanjutnya ada ragam atau variansi. Nah, pertama untuk menghitung ragam pada data tunggal, nah ini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan N. Kemudian untuk data kelompok, S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan sigma dari FI. Nah, di mana S kuadrat ini adalah simpangan baku, kemudian X ini adalah rata-rata hitung, X adalah data ke I, FI adalah frekuensi ke I, dan oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan ragam atau variansi dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Nah, pertama kita cari dulu rata-ratanya, ini tinggal dijumlahkan. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini datanya ini ada 5 data, berarti dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 25 dibagi 5, itu adalah 5. Ini untuk rata-ratanya. Nah, selanjutnya untuk mencari ragam atau variansi,
kita harus tahu dulu X dikurangi X rata-rata. Jadi di sini X-nya adalah 2 kan, untuk yang pertama. 2 berarti 2 dikurangi 5, itu hasilnya adalah min 3, kemudian 3 kurang 5 hasilnya min 2, ini dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kalian cari X dikurangi X rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Berarti yang ini, hasil ini kalian tinggal pangkatkan 2. Misalnya min 3 pangkat 2 itu 9, min 2 pangkat 4, maaf, min 2 pangkat 2 itu 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan. Nah, karena di sini rumus ragam atau varians itu sama dengan S kuadrat, itu adalah sigma dari X dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, kemudian dibagi N. Jadi ini 26 dibagi 5 itu sama dengan 5,2. Jadi nilai ragam atau variansinya adalah 5,2. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Ini untuk data kelompok. Tentukan ragam atau variansi dari data berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, ini tabel data kelompok dengan interval. Ini tabelnya sama dengan soal yang sebelumnya ya. Nah, langsung aja kita jawab. Nah, pertama sama kita cari rata-ratanya dulu. Nah, tadi sudah Ibu jelasin, untuk mencari rata-rata, kalian harus tambahkan lagi kolom mencari XI atau nilai tengah dari interval, kemudian FI kali XI. Nanti didapat rata-ratanya itu sama dengan tadi, yaitu 73,5. Nah, selanjutnya baru kita mencari ragam atau variansi. Jadi S kuadrat sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan sigma FI. Nah, jadi pertama kita cari dulu XI dikurangi X rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Jadi ini 54,5 dikurangi dengan 73,5, selanjutnya hasilnya ini dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah 361. Yang kedua juga sama ya. Nah, 4,5 dikurangi 7,5, nanti kan dapat 9. Kemudian 9 dipangkatkan 2, itu hasilnya 81. Ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan hasil ini dengan frekuensi. Jadi ini 361 dikalikan dengan 8, itu adalah 2888. Ini juga sama, 81 kali 10, 810, dan seterusnya. Kemudian kalian cari sigmanya atau jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini adalah 7.250. Jadi 7.250 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 145. Jadi nilai ragam atau variansinya adalah 145. Nah, lanjut sekarang ke simpangan baku atau biasa juga disebut dengan standar deviasi. Nah, ini disimbolkan dengan S. Nah, kita pertama cari dulu tentang data tunggal. Nah, rumus data tunggalnya. Nah, untuk mencari simpangan baku, simpangan baku ini bisa juga kalian hitung dengan cara akar dari S kuadrat atau akar dari ragam atau variansinya. Nah, atau semisalnya ragamnya tidak diketahui, berarti untuk mencari S atau simpangan baku, itu rumusnya adalah akar dari sigma XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan N. Nah, untuk data berkelompok, jadi sini S sama dengan akar dari sigma FI dikalikan dengan XI dikurangi X rata-rata, kemudian dipangkatkan 2, dibagi dengan sigma FI. Nah, di mana S adalah simpangan baku, X garis itu adalah rata-rata hitung, XI adalah data ke I, FI adalah frekuensi ke I, dan N adalah banyak data. Nah, langsung ke contoh soal. Oke, yang pertama, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Nah, ini sama dengan soal yang diragam tadi. Yang pertama sama, kita cari rata-rata dulu. Ini sudah Ibu jelasin tadi ya. Hasilnya 5. Nah, ini kolom tabelnya itu sama ya. Tinggal kalian tambahkan kolom ini. Nah, kemudian, sekarang cari simpangan baku. Ini kan akar dari 26 dibagi 5. Nah, kalau tadi kan kita dapat varians atau ragam dari data ini kan 5,2. Jadi untuk mencari simpangan baku, kalian boleh hitung pakai ini bisa, atau kalian karena tadi sudah menghitung ragam, jadi langsung saja dibuat S sama dengan akar 5,2. Nanti hasilnya adalah 2,28. Jadi kesimpulannya, nilai dari simpangan baku adalah 2,28. Kemudian contoh yang kedua, nah ini tabel untuk data kelompok. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Ya. Oke, sama. Kita cari dulu rata-ratanya. Ya, rata-ratanya sama, 73,5.
Kemudian untuk mencari simpangan bakunya, nah ini pertama kita cari dulu kolom ini, dan kalikan dengan FI. Nah ini masih sama ya dengan sebelumnya. Nah, sama, berarti S sama dengan akar dari 7.250 dibagi 50. Jadi S adalah akar dari 145 atau akar dari ragam yang tadi ya. Ragam tadi kan dapatnya 145 juga. Jadi S sama dengan akar 145. Ini sama dengan 12,042. Jadi nilai simpangan bakunya adalah 12,042. Nah, kemudian yang terakhir itu ada koefisien variasi atau KV. Nah, ini dirumuskan dengan S dibagi X rata-rata dikali 100%. Nah, ini KV ini adalah koefisien variasi, S adalah simpangan baku, dan X ada garis itu adalah rata-rata hitung. Nah, contohnya, tentukan koefisien variasi dari tabel berikut. Nah, ini tabel yang tadi ya. Nah, untuk mencari koefisien variasi, pertama, nah kita harus tahu itu dulu min atau rata-rata. Nah, ini tadi sudah kita hitung, min atau rata-ratanya itu adalah 73,5. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku. Nah, simpangan bakunya ini adalah, atau S-nya, 12,042. Nah, jadi dapat kita hitung koefisien variasi. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti KV sama dengan 12,042 dibagi 73,5, kemudian kalikan dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 0,1638 dikali 100% itu sama dengan 16,38%. Jadi nilai koefisien variasinya adalah 16,38%. Nah, baik anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan selamat belajar.